Oke, pada video sebelumnya kita sudah mencoba melakukan penambahan node di depan list. Kali ini kita akan melanjutkan dengan melakukan penambahan node di belakang link list. Oke, caranya hampir sama dengan yang kita lakukan pada saat kita menambahkan node di depan link list. Kita langsung saja. Oke, di sini kita akan menambahkan kode program untuk melakukan penambahan node di belakang. Caranya sama dengan penambahan node di depan. Buat suatu metode, klik void, saya beri nama tambah belakang. Oke, kemudian kita buat konstruktornya node sebagai nama baru dari node. Kemudian node.datanya adalah data, kemudian node.next-nya adalah 0. Oke, kenapa 0? Silahkan diperhatikan di sini. Node.datanya bernilai data seperti biasa, kemudian node.next-nya adalah 0, berbeda dengan node.next pada tambah node depan. Pada tambah node depan, node.next akan menunjuk ke depan, sementara pada tambah belakang, node.next-nya akan menunjuk ke arah 0, artinya terus ke kanan. Oke, di sini data masih mengalami error, sehingga kita tambahkan integer data. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat suatu kondisi untuk melihat apakah di dalam list ada node atau tidak. Jadi jika pada bagian depan 0, nah depan diperoleh dari deklarasi yang ada di sini. Jadi ada node di bagian depan. Jika node di depan adalah 0, maka yang di depan itu merupakan suatu node. Kemudian node.next, node menunjuk ke 0. Tapi jika tidak, artinya ada node lain. Nah, jika node kondisinya yang di depan menunjuk ke 0, nah, artinya yang di depan ini adalah merupakan suatu node, artinya node kosong. Node.next-nya menunjuk ke arah 0. Tapi jika ada kumpulan node-node yang lain, nah ini menunjuk ke sini, ini menunjuk ke sini misalnya, ini menunjuk ke 0, maka yang dilakukan adalah kita akan melakukan perpindahan dari satu node ke node yang lainnya. Jadi pembentukan yang pertama di sini adalah kondisinya else, artinya jika ada node, kita buat dulu node konstruktor yang ada di sini. Node kita sebut saja n. Jadi di sini misalnya kita sebut sebagai node n. Jika node n sama dengan yang paling depan, maka jika node n adalah yang paling depan, maka selama n.next tidak sama dengan 0, artinya selama ketika dia menunjuk masih ada node yang di depannya, maka lakukan perpindahan n sama dengan n.next. Oke, maksudnya seperti apa? Jadi selama kita belum menunjuk ke 0, maka n akan berpindah dari sini menunjuk ke n2, menunjuk ke n3. Dan untuk berpindah menggunakan kode n sama dengan n.next. Oke, kemudian n.next merupakan suatu node. Oke,
seperti itu cukup baris programnya. Sekarang kita akan mencoba apakah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini saya sudah punya fungsi baru, klik dot tambah belakang misalnya. Yang saya tambah nilai 5. Maka waktu di run, panggil dengan cetak data. Oke, kita run. Oke, muncul hasilnya 5. Oke, seperti yang ada di sini. Melakukan tambah belakang berarti muncul di belakang 5. Saya lakukan tambah di belakang, tambah lagi di belakang 6. Kita run kembali. 5, 6. Oke. Ini ditambah di belakang. Jadi 5 menuju ke 6. 6 berarti menuju ke 0. Oke, sekarang dari 56 saya lakukan link dot tambah depan. Tambah depan misalnya 2, harusnya dia akan berada di depan 5, berarti 2, 5, 6. Kita lihat di run 2, 5, 6. Kira-kira seperti itu kode programnya. Semoga bisa dipahami.